Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Deketia dari kelas C224 dengan IPM 102274 dari Prodi S1 Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang liabilitas jangka panjang dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Video ini dibuat sebagai tugas evaluasi akhir semester 2. Itu liabilitas jangka panjang, mari kita bahas. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama. Contohnya termasuk obligasi yang diterbitkan, pinjaman bank jangka panjang, atau sewa guna usaha leasing jangka panjang. Contoh dari liabilitas jangka panjang yaitu yang pertama, utang obligasi, yang kedua, wesel bayar, yang ketiga, utang hipotek, yang keempat, kewajiban pensiun, yang kelima, kewajiban leasing. Selanjutnya di sini ada pengertian utang obligasi. Utang obligasi adalah utang jangka panjang yang timbul karena perusahaan menerbitkan surat utang obligasi kepada investor. Dalam obligasi, perusahaan berjanji untuk membayar bunga secara berkala, biasanya tiap tahun atau semester, dan melunasi pokok utangnya pada saat jatuh tempo. Ciri-ciri dari utang obligasi yaitu jumlah besar, jatuh tempo lebih dari 1 tahun, ada bunga tetap, diterbitkan dalam bentuk surat berharga. Nah, di sini ada contoh soal tentang utang obligasi. PT Sejahtera menerbitkan obligasi sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 10% per tahun. Dibayarkan setiap 31 Desember. Hitunglah beban bunga tahunan yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu dengan rumus beban bunga sama dengan nilai obligasi dikali suku bunga. 100 juta dikali 10% sama dengan 10 juta per tahun. Untuk mencatat penerbitan obligasi yaitu kas 100 juta di debit, utang obligasi 100 juta di kredit. Sedangkan untuk mencatat pembayaran bunga tahunan yaitu beban bunga 10 juta di debit, kas 10 juta di kredit. Nah, untuk selanjutnya ada wesel bayar jangka panjang. Apa itu wesel bayar jangka panjang? Adalah surat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa suatu pihak, biasanya perusahaan, berutang sejumlah uang dan akan membayarnya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Wesel ini disertai dengan tingkat bunga tertentu dan tanggal jatuh tempo. Ciri-ciri wesel bayar jangka panjang yaitu yang pertama, ada bukti tertulis surat wesel, yang kedua, bunga tetap, yang ketiga, jangka waktu lebih dari 1 tahun, yang keempat, bisa dijual atau dialihkan kepada pihak lain, yang kelima, diakui sebagai liabilitas jangka panjang dalam laporan keuangan. Untuk contoh soal wesel bayar jangka panjang yaitu pada tanggal 1 Januari 2024 PT Harmoni menerbitkan wesel bayar sebesar 150 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun dan jatuh tempo selama 3 tahun. Bunga dibayarkan setiap akhir tahun. Buatlah jurnal untuk penerbitan wesel dan pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2024. Untuk penerbitan wesel yaitu kas 150 juta di debit dan wesel bayar 150 juta di kredit. Sedangkan untuk pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu dengan menghitung beban bunga. Beban bunga sama dengan nilai wesel dikali tingkat bunga. 150 juta dikali 10% sama dengan 15 juta. Nah, untuk jurnalnya yaitu beban bunga 15 juta di debit, kasnya 15 juta di kredit. Jadi, kesimpulannya yaitu liabilitas jangka panjang penting dalam pelaporan keuangan karena mencerminkan kewajiban masa depan perusahaan. Pengelolaan liabilitas ini perlu dilakukan secara bijak agar tidak membebani arus kas perusahaan di masa depan. Mungkin sekian penjelasan tentang liabilitas jangka panjang yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.